Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum. Mari kita lanjutkan lagi kajian kita dengan kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Masih dalam pembahasan kaidah dan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah di dalam mengambil dan menggunakan dalil. Kita sudah bahas poin pertama sampai kelima di pekan yang lalu. Kemudian yang keenam pada halaman 42. Beliau rahimahullah berkata, dalil akli yang benar akan sesuai dengan dalil nakli. Yang dimaksud dengan dalil nakli adalah nas yang sahih. Ya, dalil nakli dinamakan nakli karena sifatnya menukil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sebutan lainnya dalil syar'i, ya. Tapi sering juga dipakai atau disebut dalil nakli untuk menyeimbangkan penyebutan dalil akli. Kan enak, ya. Ada akli, ada nakli, begitu. Kalau akli itu sejarah logika. Misalnya tidak mungkin dunia ini tercipta dengan sendirinya, ada dengan kebetulan. Jangankan dunia yang sebesar ini, ya, masjid seukuran ini saja tidak mungkin tiba-tiba berdiri sendiri, megah sendiri, tidak mungkin. Itu namanya dalil akli, logika. Adapun dalil nakli artinya dalil syar'i. Ya. Beliau berkata, dalil akli yang benar, yang masih sesuai dengan fitrah maksudnya, tidak terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, lagi menyesatkan, itu pasti akan berkesesuaian dengan dalil syar'i. Contohnya, ketika akal kita, naluri kita, fitrah kita menunjukkan bahwa Allah ada di atas. Ya. Secara naluri, secara fitrah dan secara akli, akal juga memang menyatakan Allah di atas. Dengan tanpa menyamakan Allah dengan apapun, dengan tanpa membagaimanakan Allah dengan cara apapun. Maka itu akan sesuai dengan dalil syar'i yang Allah Subhanahu wa taala tuangkan, sebutkan di dalam Al-Qur'annya atau lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana kalau ada orang yang menyatakan bahwa Allah tidak di atas? Ya sudah pasti, ya. Akal sehatnya terkontaminasi syubhat-syubhat, ya. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan innama adda dzalika huwa tanjisu qalbihi. Yang membuat dia itu mengingkari sifat Allah, yang kemudian dia takwil dalam artian dia tahrif, adalah sebabnya apa? Kata beliau, tanjisu qalbihi. Karena hatinya sudah terkontaminasi dengan syubhat-syubhat yang jauh dari bimbingan kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Makanya di sini kita jadi semakin paham pentingnya hati yang bersih, ya, hati yang suci untuk menerima firman-firman Allah Subhanahu wa taala, sabda-sabda Rasul SAW. Ya. Kemudian beliau berkata, sesuatu yang qat'i dari kedua dalil tersebut
tidak akan bertentangan selamanya. Apabila sepertinya ada pertentangan di antara keduanya, maka dalil naqli ataupun hadis harus lebih didahulukan dibandingkan dalil akli gitu. Ya, lengkap kalimatnya begitu. Apabila sepertinya, nah ini sebuah adab ini dari beliau yang beliau contohkan kepada kita. Beliau mengatakan apabila sepertinya, ya. Beliau tidak mengatakan apabila ada pertentangan. Beliau nggak bilang begitu, ya. Tapi beliau bilang apabila sepertinya, kan beda. Kalau beliau bilangnya apabila ada pertentangan, itu kan sudah memastikan. Berarti di poin-poin tertentu, di sektor-sektor tertentu, ada hal yang bertentangan antara akli dengan nakli. Tapi beliau nggak berkata begitu. Beliau berkata apabila sepertinya, tampaknya ada pertentangan di antara keduanya, akli dan nakli, maka dalil nakli harus dikedepankan, harus didahulukan, harus diprioritaskan. Ya. Dan ini memang biasa dilakukan oleh para ulama ketika menjelaskan ayat-ayat atau hadis-hadis atau hadis dengan ayat yang sepertinya kontradiksi. Itu sebagai bentuk ta'addub ma'a kalamillah wa kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk menjaga adab terhadap firman Allah dan sabda Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, karena kita tahu Allah sudah menyatakan bahwa tidak mungkin ada pertentangan, perselisihan di dalam Al-Qur'an. Hingga kalau sampai sepertinya terjadi dan tentunya tidak, ya, maka yang harus dikedepankan adalah dalil naqli, dalil syar'i, ya. Misalnya masalah bagi harta waris. Anak pertama yang ngurusi bapak selama ini misalnya. Benar-benar ngurusi, ya. Semua biaya pengobatan anak pertama yang nanggung. Kemudian juga antar berobat dan ngerawat anak pertama yang nanggung. Pas bagi waris, anak pertama mengklaim misalnya berhak dapat jatah paling banyak. Terus dia bilang, logis dong, kan selama ini saya yang ngurus bapak. Ya, kalian kemana aja selama ini? Cuma tanya kabar doang bisanya, sama tanya jatah sekarang. Ya, cuma itu doang yang kalian bisa lakuin. Ya, ini secara logika memang masuk, ya. Dia mengklaim dapat jatah paling banyak. Tapi secara nakli tidak. Sekalipun dia banyak membantu bapak, ya, untuk berobat dan lain sebagainya, itu tidak membuat dia jadi dapat jatah lebih banyak. Lantas bagaimana dengan katakanlah adik-adiknya yang tidak berkontribusi sama sekali? Maka mereka bisa jadi kena dosa, ya, bisa jadi kena dosa. Sementara kakaknya alhamdulillah terhindar dari dosa. Itu nilai plus yang didapat kakaknya, anak pertama tadi, yang tidak didapat oleh adik-adiknya yang tidak peduli kepada bapaknya tadi. Enggak terus kemudian gara-gara selama ini ngerawat, ngasuh, ngurus dan lain sebagainya mengklaim dapat paling banyak. Enggak begitu. Ya. Jadi kalau sampai terjadi sepertinya ada kontradiksi antara akal, ya, dengan syariat, maka yang dikedepankan adalah syariatnya. Karena syariat sifatnya maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun akal kita tidak bisa tercampuri rasa ingin menang sendiri, bisa, ya. Bisa tercampuri sikap ingin menzalimi orang lain, bisa lewat otak-atik logika kita, ya. Maka akal tidak bisa lebih didahulukan dibandingkan syariat, ya. Termasuk juga ketika menerima berita hal yang bagi kita tampak aneh atau mustahil, tampak aneh atau mustahil. Sekalipun logika kita tidak bisa menerimanya, tetap harus
tunduk terhadap berita yang datang dari syariat. Seperti kisah orang dahulu yang diceritakan oleh Nabi SAW, dia berpesan kepada putra-putranya, anak-anaknya, kalau nanti saya mati, bapak meninggal, bakar jasad bapak ini. Kemudian tebar abu jasad bapak ini kemana? Ke lautan. Ya. Demi Allah, jika Allah mampu menghidupkan bapak lagi, pasti Allah akan menyiksa bapak dengan siksaan yang sangat pedih. Secara akal kan masuk di akal apa yang disampaikan bapak tadi. Sudah dibakar, jadi abu, ditebar kemana? Ke laut. Ya, udah nggak mungkin lagi secara logika bakal nyatu lagi. Pasti sudah, bahkan nggak berbekas lagi. Ya, udah nggak berbekas lagi. Tapi Allah menyatakan bahwa Allah mampu menghidupkan yang mati. Sekalipun sudah seperti itu kondisinya, tetap akan dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini sikap seorang muslim ketika logikanya sepertinya bertabrakan dengan dalil syar'i, maka dia harus lebih mengedepankan dalil syar'i tersebut dibandingkan logikanya, ya. Dalam hukum-hukum yang Allah tentukan, dalam berita-berita yang Allah sampaikan, semuanya sikap kita sama, lebih mendahulukan berita dari Allah Subhanahu wa taala dan ketentuan darinya. Maksudnya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah selama-lamanya tidak akan bertentangan dengan akal yang waras, akal yang sehat, tidak akan. Pasti sejalan. Perintah untuk bertauhid, perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua, larangan berzina, larangan minum khamr, larangan riba, larangan judi, semuanya selaras dengan akal sehat. Ya. Orang yang dengan akal sehat itu tidak akan mau melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat, ya. Karena memang itu sesuai dengan naluri fitrah dasarnya manusia. Entah syariat itu berupa perintah, entah syariat itu berupa larangan, semuanya pasti sesuai dengan kebutuhan manusia. Hanya saja sebagian manusia menolaknya karena dia lebih mengedepankan hawa nafsunya, ya, dibandingkan kemaslahatannya. Mereka yang bilang zina enggak masalah, kok masalah sebenarnya, ya. Hanya saja dia lebih mengedepankan hawa nafsunya dibanding akal sehatnya. Kalau dia berakal sehat, dia tidak akan melakukan perbuatan zina, tidak akan minum khamr, bahkan merokok pun tidak akan. Karena memang itu semua akan merugikannya dan itu sudah dijelaskan dilarang oleh agama. Dan itu sudah dijelaskan oleh syariat, termasuk perintah-perintah. Ya, perintah untuk bertauhid itu sejalan dengan akal sehat. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala hanya menghamba, menghinakan diri kepada pihak yang memang pantas untuk kita menghamba kepadanya, untuk kita menghinakan diri kepadanya. Bukan malah menghamba, menghinakan diri kepada pihak-pihak yang notabene-nya lebih rendah dari kita. Ya. Padahal kita sebagai manusia Allah ciptakan, ya, sebagai khalifah di muka bumi ini. Makhluk yang paling mulia malah merendahkan dirinya kepada makhluk lain yang tidak semulia dirinya, kepada sapi lah, ya, kepada bebatuan, kepada benda-benda yang mati, ya. Itu kan sebenarnya merusak akal sehat, ya. Perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya merusak akal sehat. Mereka-mereka yang selalu sok paling logis, ya, dalam ilmu dunia, begitu masalah peribadatan logika mereka seolah-olah hilang lenyap di telan bumi. Malah menghinakan diri kepada hal-hal yang sejatinya tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, sejatinya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Al-Quran dan As-Sunnah adalah ma'sum. Sedangkan akal berubah-ubah, tidak konsisten. Ya, sekarang mengiyakan, besok menolak. Sekarang menolak, besok mengiyakan. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai patokan, ya. Tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai suatu hal itu benar atau suatu hal itu salah. Makanya termasuk kaedah dalam beramar ma'ruf nahi mungkar adalah menilai sesuatu sebagai hal yang ma'ruf atau menilai sesuatu sebagai hal yang mungkar, itu standarnya haruslah syariat, bukan perasaan, ya, bukan perasaan. Enggak salim misalnya, ya,
sama ibu pejabat. Dia datang ke desa kita misalnya, semua warga menyalami dia satu persatu baris. Sampai giliran kita nggak salaman, ya. Karena kita tahu itu dilarang oleh agama. Mungkin hal seperti ini dianggap sebagai kemungkaran oleh masyarakat. Kemungkaran dalam artian ketidaksopanan, ya. Datang ibu pejabat dari pusat pemerintahan ke desa kamu, kok kamu mau salaman aja kamu tolak. Nggak sopan sekali kamu. Itu nggak bisa dinilai sebagai tindakan yang nggak sopan, nggak bisa dinilai sebagai tindakan yang mungkar. Karena standar dia dalam menilai hanya perasaan. Kita kembalikan standarnya kepada syariat. Menurut syariat, apa yang saya lakukan ini benar apa salah? Kalau benar, berarti bukan kemungkaran, berarti bukan ketidaksopanan. Ya, justru yang kamu lakukan ini merupakan kemungkaran, ketidaksopanan, karena standarnya kita kembalikan kepada syariat. Ya. Maka satu-satunya standar untuk bisa menengahi kita semua hanya Al-Quran dan As-Sunnah, tidak ada yang lain. Kalau logika, masing-masing kita punya logika. Selera, masing-masing kita punya selera. Pertimbangan, masing-masing kita punya pertimbangan. Ya. Dan masing-masing merasa benar sendiri-sendiri. Dan tidak ada yang bisa menyatukan kita, menjadi penengah kita, kecuali hanya Kitabullah dan Sunnah Nabi SAW. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Sedangkan akal berubah-ubah satu. Ya, ini plus minusnya antara perbandingan Al-Quran dan As-Sunnah dengan akal. Al-Quran dan As-Sunnah bersifat mutlak, absolut kebenarannya. Ya, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sedangkan akal manusia sifatnya terbatas. Kita tidak bisa menalarnya, boleh jadi kawan kita bisa menalar. Ya, kawan kita nggak bisa menalarnya, boleh jadi kita bisa menalarnya. Kan punya keterbatasan masing-masing kita. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur. Akal wajib tunduk kepada wahyu, wajib tunduk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ya, bukan malah sebaliknya. Yang kita jelaskan pekan lalu, yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin sebagai ashabul hawa, orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu. Di antara cirinya, kata beliau, adalah ketika dia mendapati Al-Quran, sebuah ayat atau sebuah hadis bertabrakan dengan hal yang selama ini diyakininya, selama ini diamalkannya, apa yang dia lakukan? Dia berusaha memaksa Al-Quran dan As-Sunnah untuk sesuai dengan apa yang selama ini dia yakini. Dia ubahlah maknanya, ya. Dia tarik ke sana, dia tarik ke sini. Yang penting bagaimana caranya, enggak bertentangan lagi apa yang selama ini saya yakini, yang saya amalkan dengan apa yang Allah sebutkan dan Nabi SAW sebutkan di sini. Bukannya dia yang mengikuti, ya, apa yang dijelaskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, malah Al-Quran dan As-Sunnah yang disuruh mengikuti dia. Ya, sebuah keteladanan luar biasa juga diberikan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala ketika beliau menjalani fase sebagai seorang Mu'tazilah selama 40 tahun lamanya. Ya, karena beliau dididik di bawah bapak tirinya yang memang seorang Mu'tazilah tulen. Setelah beliau belajar, kemudian beliau barulah paham bahwa selama yang selama ini diyakininya adalah pemahaman yang batil. Beliau tidak ragu untuk meninggalkannya, ya. Tidak ragu untuk meninggalkannya, bahkan sarraha bitadlili haula, dengan lantang menyatakan sesatnya sekte Mu'tazilah. Padahal beliau, ya, memeluk sekte Mu'tazilah itu selama 40 tahun. Bukan waktu yang sebentar, waktu yang sangat lama. Ya, tapi sudah jelas bagi beliau bahwa pemahaman itu keliru, ya sudah tinggalkan. Ya, nggak ada rasa gengsi, nggak ada rasa ragu, salah ya salah. Ya. Kemudian beliau pindah ke madhab kullabiyah. Setelah itu tidak lama kemudian beliau juga mendapati kekeliruannya, penyimpangannya, baru kemudian ke manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Makanya Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan, ar-ruju'u ilal haqqi khairun minat tamadi alal batil. Ya, kembali kepada kebenaran itu tetap jauh lebih baik, lebih selamat dibandingkan ngeyel di atas kesalahan. Ya, kita mau ke Jakarta, ke arah timur atau barat berarti? Barat kan, ke arah sana kan ke Jakarta. Kita malah ke arah timur, ya, ke arah timur. Dikasih tahu, kamu salah, bukan ke arah timur, tapi ke arah barat.
Mana yang lebih baik? Ruju' ilal haq, kembali kepada yang benar, putar balik sebentar dikit, atau ngeyel, ya, lanjut perjalanan ke arah timur. Ya tentu lebih baik putar balik ke arah barat sana. Ya. Dan kita enggak jadi tercela kok ketika mengakui kesalahan kita, enggak sama sekali. Kalau salah ya akui saja bahwa kita salah dan kita memang bisa salah. Ya jangan terus malah mengedepankan rasa gengsinya. Ya. Abul Hasan seorang imam, kita imam enggak, makmum doang gitu mah ya. Kok gengsi ya, mengakui kesalahan, kembali kepada kebenaran ya, enggak usah malu, enggak usah gengsi. Kemudian yang ketujuh, Rasulullah SAW adalah maksum, dipelihara oleh Allah dari kesalahan. Dan para sahabat secara keseluruhan dijauhkan Allah dari bersepakat di atas kesalahan. Jadi kalau Rasulullah secara individu maksum, kalau sahabat maksum tetapi secara kolektif, ya, secara kesepakatan. Kalau perorangannya sahabat tidak maksum. Rasulullah SAW maksum, dijaga dari kesalahan oleh Allah. Apakah berarti tidak pernah melakukan kesalahan sama sekali? Bukan. Beliau melakukan kesalahan, hanya saja pasti ada koreksinya dari Allah Subhanahu wa taala, itu pasti. Tidak mungkin beliau SAW melakukan kesalahan kemudian dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin. Ya, pasti ada koreksinya dari Allah Subhanahu wa taala ketika beliau mengimami salat. Jumlah rakaatnya kurang, ya. Kemudian beliau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian beliau ditanya oleh salah seorang, "Aku siratis salatu ya Rasulullah amnasita?" Apakah salatnya dikosor ataukah Anda yang lupa jumlah rakaatnya? Mendengar info tersebut, Nabi langsung meng-cross-checknya kepada sahabat-sahabat yang lain yang juga bermakmum kepada beliau, dan sahabat yang lain pun membenarkan bahwa jumlah rakaatnya kurang. Nabi terima info tersebut, kemudian Nabi SAW tambah 1 rakaat lagi dan melaksanakan sujud sahwi. Ada hikmahnya jadinya buat kita. Ya, kalau kita lupa rakaat, kadang ada yang ngingetin, kadang nggak ada. Kalau pas ada yang merhatiin kita, diingetin. Kalau enggak ya enggak, udah bablas aja, ya. Kemudian juga Nabi SAW bersikap berwajah masam kepada seorang sahabat yang buta yang bertanya kepada beliau SAW perihal agama, di mana saat itu beliau sedang berbicara dengan pemuka Quraisy yang beliau harapkan bisa masuk Islam, di mana kalau dia masuk Islam pasti akan berdampak kepada kaumnya. Tiba-tiba datang orang yang buta ini kemudian bertanya perihal agama kepada Nabi SAW, dan Nabi pun bermuka masam kepada si orang yang buta ini. Ya. Kemudian ternyata sikap yang beliau SAW lakukan itu dinilai salah oleh Allah Subhanahu wa taala. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia bermuka masam ketika seorang yang buta mendatanginya. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Kamu kan enggak tahu, boleh jadi orang yang buta ini benar-benar sedang ingin membersihkan jiwanya. Ya, kok kamu malah bermuka masam kepada dia? Ini kan teguran dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah tidak menyebut nama di situ. Allah nyebut nama enggak? Enggak, luar biasanya ini, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga kemuliaan Nabi Muhammad SAW, salah satunya dengan tidak menyebut nama beliau ketika menegur Rasulullah SAW. Abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan dia berpaling. Ya, nggak disebutkan siapa pelaku dari pekerjaan ini atau kegiatan ini, walaupun diketahui yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi itu merupakan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, termasuk ketika beliau terkena sihir. Ya, termasuk ketika beliau terkena sihir, tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang kan mengatakan Nabi pernah terkena sihir dan hadisnya sahih. Ya, disahihkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, nanti gimana dong kalau terkena sihir? Jangan-jangan beliau ngira dapat wahyu dari Allah padahal enggak dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijelaskan oleh para ulama, sihir yang berpengaruh pada beliau hanya dalam perkara duniawi saja, tidak dalam perkara syariat atau agama, ya. Tidak dalam perkara syariat. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan bentuk sihir yang mengena pada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi dikhayalkan kepada beliau, ya, melakukan sesuatu padahal beliau tidak
melakukannya, ya, melakukan sesuatu padahal beliau tidak melakukannya. Aisyah tidak mengatakan dikhayalkan kepada Nabi bahwa beliau mendapat wahyu dari Allah padahal tidak dapat wahyu dari Allah, enggak. Ya, jadi sampai dalam kondisi terkena sihir pun Nabi SAW masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga sihir yang mengenai beliau hanya berpengaruh pada perkara dunia sebagai seorang manusia biasa. Ya, sebagai seorang manusia biasa. Jadi beliau menjalani dua peran sekaligus. Peran sebagai seorang manusia, dan peran sebagai seorang manusia ini berlaku padanya segala hal yang berlaku pada umumnya manusia. Bisa sakit, bisa terluka, bisa bersedih, bisa terkena sihir juga, bahkan ini berlaku pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan peran yang beliau jalani juga di waktu yang sama adalah peran sebagai seorang Rasul, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam peran ini beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dibiarkan berada dalam kesalahan, ya, dalam perkara syariatnya atau risalahnya. Dan kondisi beliau sallallahu alaihi wasallam terkena sihir itu sama sekali tidak bertentangan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan berkenaan dengan tuduhan orang-orang musyrik Quraisy, yang mana mereka mengatakan in tattabi'una illa rajulan mashura. Wahai orang-orang Islam, yaitu sahabat-sahabat yang lemah di Mekah saat itu, orang yang kalian ikuti, orang yang kalian imani ini, yaitu Muhammad SAW, tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang terkena sihir. Ya, ini kan fitnahnya orang kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW, kemudian dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Bukhari tadi di sini bahwa Nabi terkena sihir. Ini apa kelihatannya? Sepertinya apa? Sepertinya kontradiksi. Kita balik lagi berarti ke pembahasan yang pertama. Ya, dijelaskan oleh para ulama tafsir maksud dari perkataan orang-orang musyrik Quraisy terhadap kaum muslimin yang lemah tadi. Orang yang kalian ikuti, orang yang kalian imani tidak lain hanyalah orang yang terkena sihir. Maksudnya terkena sihir di sepanjang hidupnya. Alias jadi orang orang gila. Ya. Adapun Nabi SAW terkena sihir sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, ya, itu terkena sihir hanya dalam satu kesempatan itu saja. Tidak di sepanjang hidupnya, yang kemudian jadi orang yang mengigau lah begitu, mengucapkan kata-kata yang tidak jelas, ya. Kemarin ada orang bukan kesurupan, ya, kayaknya depresi. Ana lihat sendiri gitu, subhanallah, ya. Kelihatannya kamu sehat begitu. Wah, kamu nggak tahu aja. Saya ini kalau malam jadi dajjal katanya, ya. Ngomong kayak gitu. Saya ini kalau malam jadi dajjal kata dia. Ya dia nggak kesurupan, cuma depresi. Nah, yang seperti ini nih yang dimaksud oleh orang kafir Quraisy, ya, bahwa Nabi SAW adalah orang yang terganggu jiwanya di sepanjang hayatnya, di sepanjang hidupnya. Artinya kamu nggak usah ngikutin orang ini, kata orang kafir Quraisy. Kalian jangan imani orang ini itu orang kena sihir, orang gila, orang depresi, orang terganggu jiwanya. Itu yang dimaksud oleh orang-orang Quraisy. Sementara yang dimaksud oleh hadis dalam Sahih Bukhari ini adalah tersihirnya Nabi cuma dalam satu kesempatan. Ya, itu saja, selesai. Setelah itu diruqyah oleh malaikat Jibril, sembuh Nabi SAW dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang menafikan bahwa Nabi adalah orang yang mashur, adalah orang yang tersihir, itu sama sekali tidak bertabrakan dengan hadis yang mengkabarkan bahwa Nabi pernah disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin A'som, ya, Labid bin A'som. Jangan pernah kasih nama anak Labid, ya. Itu yang nyihir Nabi SAW. Labib boleh, ya. L-A-B-I-B, ya, Labib boleh, tapi kalau L-A-B-I-D jangan, ya. Itu nama seorang Yahudi yang menyihir Nabi SAW. Jadi kalau kita baca penjelasan para ulama seperti ini, clear semuanya, ya. Jadi tidak ada yang kontradiksi, makanya ikuti beliau tadi, ya, teladani beliau tadi dan para ulama. Kalau menemui ayat atau hadis yang seakan saling bertabrakan atau dengan akal kita juga, ya, jangan langsung wah ayatnya kontradiksi ini dengan hadis itu, jangan. Bilangnya Pak, kayaknya ayat ini, sepertinya ayat ini, zahirnya ayat ini kontradiksi dengan hadis itu. Itu pun bukan menyatakan, tapi menanyakan, ya.
Tolong dijelaskan Ustadz, gimana mengkompromikan keduanya. Ya, ini kan dikompromikan ini tadi. Ayat yang menafikan Nabi kena sihir, hadis yang mengkhabarkan bahwa Nabi SAW kena sihir, dikompromikan. Ya, bahasa para ulamanya dijamak, ya dikompromikan. Bahwa ayat yang menjelaskan Nabi kena sihir itu maksudnya adalah sihir sepanjang hidupnya. Sedangkan hadis yang menjelaskan Nabi kena sihir itu hanya kena satu kesempatan saja. Kan clear jadinya. Ya. Coba kalau kita dari awal sudah bilang ayatnya kontradiksi dengan hadisnya. Begitu dijelaskan begini, komprominya kan malu sendiri kita. Ya, udah malu sendiri, nggak beradab lagi sama ayat dan hadis. Ya, nggak beradab lagi sama ayat dengan hadis. Sebagaimana mana tadi? Adapun para sahabat secara keseluruhan dijauhkan Allah dari bersepakat di atas kesesatan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala qad ajara ummati min an tajtami'a 'ala dhalalah." Sesungguhnya Allah Ta'ala telah melindungi umatku dari bersepakat di atas kesesatan. Dan umat Nabi Muhammad SAW yang berada di shaf pertama adalah para sahabat Nabi SAW. Ya, jangankan para sahabat, yang jelas mereka sudah direkomendasi oleh Allah, yang mereka jelas orang yang sezaman dengan Nabi SAW, hidup di masa turunnya wahyu, kalau melakukan kekufuran bisa turun langsung vonis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang berkumpul di satu tempat yang sama, sahabat yang jumlahnya sedikit, jangankan sahabat yang begitu bagusnya kondisinya, kita yang jumlahnya sekarang sudah banyak saja, sudah berpencar saja, tidak dijamin, tidak rekomendasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tidak mungkin bersepakat di atas kesalahan, ya. Apalagi para sahabat yang kondisinya sebagus itu tadi. Mereka direkomendasi oleh Allah, hidup dengan bersama Nabi SAW, hidup di masa turunnya wahyu, mereka hidup di tempat yang sama, belum berpencar di sana sini. Kemudian jumlah mereka juga sedikit dibandingkan dengan jumlah kita. Ya, itu sebagus itu, ya, nggak mungkin terjadi kesepakatan di atas kebatilan. Ya, sebagaimana yang yakini oleh orang-orang Syiah Rafidhah misalnya, bahwa sahabat-sahabat Nabi SAW murtad pasca wafatnya Nabi SAW, itu tidak mungkin sama sekali. Ya, jangankan sahabat Nabi, kita aja secara kesepakatan nggak mungkin melakukan kesalahan seperti yang dituduhkan oleh mereka-mereka itu. Namun secara individu tidak ada seorang pun dari sahabat yang maksum. Abu Bakar tidak maksum, Umar tidak, Utsman tidak, Ali juga tidak, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, enggak ada yang maksum secara individu. Namun jika ada perbedaan pendapat di antara para imam atau yang selain mereka, maka perkara tersebut dikembalikan kepada kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memaafkan orang yang keliru dan berprasangka baik bahwa ia adalah orang yang sedang ijtihad, ya. Misalnya, ya, antara Ali dengan Muawiyah. Umumnya kita mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa pihak yang benar adalah Ali radhiyallahu anhu, bukan Muawiyah. Walaupun demikian, itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak menghormati Muawiyah radhiyallahu anhu. Ya. Apa yang harus kita lakukan sebagai sikap kita terhadap sahabat Nabi SAW Muawiyah radhiyallahu anhu ini, beliau katakan memaafkan orang yang keliru, maksudnya memaklumi. Karena biar bagaimanapun Muawiyah tetaplah seorang manusia yang secara perorangan bisa saja melakukan kesalahan, ya. Kemudian berprasangka baik juga bahwa Muawiyah adalah orang yang berijtihad di dalam kesalahan yang dia lakukan. Sesungguhnya dia sudah berusaha mengerahkan segala hal yang dia pahami, yang dia ketahui, yang kemudian, ya, muncul kesimpulan pihaknya lah yang benar dan pihak Ali lah yang salah. Namun ternyata itu adalah ijtihad yang keliru. Dan ijtihad yang keliru dari seorang alim, dari seorang imam, diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ijtahadal imamu fa asaba falahu ajrani wa in akhta'a falahu ajrun wahid." Jika seorang imam, jika seorang alim berijtihad, ijtihad itu artinya mengerahkan segala kemampuannya untuk mengetahui sebuah kebenaran,
Ya, karena tidak ada dalil yang langsung menjelaskan mana yang benar, mana yang salah. Tidak ada, semuanya serba implisit. Ya. Kemudian dia salah, kemudian dia benar, maka dia dapat 2 pahala. Pahala pertama sebagai apresiasi atas ijtihadnya. Pahala kedua karena dia telah menemukan pendapat yang benar. Namun kalau dia salah, falahu ajrun wahid, maka dia mendapatkan 1 pahala. Pahala ini sebagai apresiasi karena dia sudah mengerahkan semua kemampuan yang dia bisa untuk mencari tahu mana yang benar, mana yang salah. Namun qadarullah dia keliru di dalam menentukan pilihannya. Ya. Dan untuk istihad banyak perangkat yang kita butuhkan. Ya. Tidak asal pilih apalagi ngitung kancing baju, enggak. A, B, C, Ali, Muawiyah, Ali, Muawiyah. Wah, Ali ini benar, enggak bisa. Ya. Ada perangkat yang harus kita ketahui banyak. Ya. Yang namanya mampu bahasa Arab itu wajib. Yang tahu ilmu hadis itu wajib. Ilmu sejarah dan lain sebagainya, hadis-hadis Nabi itu semuanya harus. Ya. Nah, ketika semua itu sudah dia kerahkan kemampuan, kemudian dia kok malah salah milih, kata Nabi dia dapat 1 pahala. Dan Nabi tidak mengatakan, ya, dia kena dosa gara-gara salah, enggak. Ya, karena dia sudah berusaha hanya saja keliru, hanya saja salah. Kedelapan. Bertengkar dalam masalah agama itu tercela. Akan tetapi mujadalah, berbantahan dengan cara yang baik itu masyru'ah, disyariatkan. Dalam hal yang telah jelas, ada dalil dan keterangannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dilarang berlarut-larut dalam pembicaraan panjang tentangnya. Misalnya, ya masalah beristiwanya Allah di atas Arsy, itu kan sudah clear semuanya di dalam Al-Quran banyak, di dalam sunnah Nabi SAW juga banyak. Kalaupun ada orang yang nggak terima, ya sudah. Ya, kita nggak perlu meluangkan waktu untuk meladeninya. Karena semuanya sudah jelas. Kalau seperti sudah sejelas ini saja, firman Allah Subhanahu Wa Taala, sabda Nabi SAW, semuanya sudah jelas, nggak diterima juga sama dia. Lantas bagaimana dengan omongan kita? Ya. Kita nggak punya kewajiban untuk membuat orang lain menerima apa yang kita yakini, apa yang kita ajarkan atau dakwahkan. Ya. Karena perkaranya sudah jelas. Riba haram juga sudah jelas. Terus ada orang yang menjelaskan atau mengatakan bahwa riba itu nggak haram, boleh, ya karena darurat misalnya, ya karena ada yang begitu. Dai masyhur terkenal di Indonesia, ya darurat, ya. Kamu harus menafkahi keluargamu, ya. Kamu harus menyekolahi adikmu, kamu harus ngirimi bapak ibumu. Udahlah bertahan dulu kerja di bank ini, ya. Bank ABC misalnya begitu, ya. Karena kamu kondisi darurat ini, ya. Enggak kayak gitu. Seakan-akan kok kalau enggak kerja di bank itu langsung tiba-tiba mati begitu, ya. Putuskan resign, begitu keluar di bank mati langsung. Ya, kan enggak mungkin. Dia mati, bapak ibunya mati, anaknya mati, semuanya kan nggak mungkin. Sedarurat itu, kan nggak juga. Ya, kalau suatu hal yang sudah jelas, yang clear dalam Al-Quran, masih juga ada yang mengingkarinya, ya kita jelaskan semampu kita saja, boleh jadi dia salah paham. Tapi kalau sudah kita jelaskan, tapi kok dia masih terus saja bersikukuh dengan keyakinannya, ya sudah, tinggalkan saja, tidak perlu berlarut-larut meladeninya, ya. Kalau firman Allah saja tidak dia gubris, sabda Nabi juga tidak dia pedulikan, bagaimana dengan omongan kita, ya lebih-lebih tidak dia pedulikan. Maka wajib mengikuti ketetapan dan menjauhi larangan Allah. Dan wajib menjauhkan diri untuk berlarut-larut dalam pembicaraan yang memang tidak ada ilmu bagi seorang muslim tentangnya. Misalnya tentang sifat Allah, qadha dan qadar, tentang ruh dan lainnya, yang ditegaskan bahwa itu termasuk urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tentang ruh misalnya, nggak usah sok paling ngerti, ya ilmu metafisika lah macam-macam. Enggak, ruh itu termasuk perkara yang gaib, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan berkenaan dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang perkara ruh, kasih jawaban ke mereka. Ruh itu urusan Tuhanku dan aku tidak diberitahu, ya,
tentang roh tersebut kecuali hanya sedikit saja. Enggak tahu. Yang kita tahu roh itu ada dalam diri kita, udah itu aja. Nanti akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kemudian akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang kita tahu. Bagaimananya ya, seperti apa dia kita enggak tahu. Ya, perjalanannya kita enggak tahu kecuali sebatas yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Ya, tentang sifat Allah juga. Bagaimananya kita enggak tahu, ya. Yang kita tahu cuma maknanya saja, mendengar ya mendengar. Ya. Tidak kemudian enggak tahu bagaimananya, enggak tahu maknanya juga. Kan ada yang ngomong begitu. Ini sama dai terkenal juga di negeri kita, ya. Dalam masalah sifat Allah kata dia, salaf itu memiliki dua sikap. Sikap yang pertama takwil, sikap yang pertama tafwid, ya. Takwil itu kata dia yaitu menjelaskan maknanya, ya, bahwa yang dimaksud dengan tangan adalah kekuasaan misalnya, bahwa yang dimaksud dengan istiwa adalah berkuasa misalnya, bahwa yang dimaksud dengan Allah turun ke langit dunia yang turun adalah rahmatnya. Ini metode takwil kata dia, ya. Padahal ini metode tahrif sebenarnya, hanya saja dinamai dengan takwil supaya ya orang lebih familiar dan bisa lebih menerima. Metode kedua kata dia metode tafwid, yaitu menyerahkan semuanya kepada Allah. Ya, bagaimana tangan Allah enggak tahu. Apa itu tangan enggak tahu. Bagaimana melihat Allah enggak tahu. Kita serahkan kepada Allah. Apa itu melihat enggak tahu. Kita serahkan kepada Allah. Itu namanya tafwid kata dia, dan itu juga adalah metodenya salafun saleh kata dia. Dan orang ini berdusta atas nama salafun saleh, ya. Salah satu dalil kita yang menunjukkan, menjelaskan bahwa ia berdusta mengatasnamakan salafun saleh adalah perkataan Imam Malik rahimahullahu taala. Ketika beliau ditanya tentang istiwa, beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lum, ya. Yang namanya istiwa ya sudah dipahami, yaitu al-ulu wal irtifa, ke atas dan meninggi. Wal kaifu majhul, bagaimananya tidak tahu. Ya, beliau kan rinci 2 poin. Bagaimananya enggak tahu, maknanya maklum. Maklum artinya apa? Diketahui, dipahami. Ya, dia bilang, orang ini bilang atau dai ini bilang, tafwid adalah manhajnya salafun saleh. Padahal Imam Malik tidak mengatakan apa yang dia katakan. Dan Imam Malik termasuk salafun saleh. Ya, tafwid bukan manhajnya salaf. Manhaj salaf hanya tafwid dalam perkara kaifiyah saja. Bagaimananya itu saja yang kita tafwid kepada Allah. Kita kembalikan kepada Allah, kita enggak tahu. Tapi maknanya tahu. Karena kalau kita bilang maknanya juga enggak kita tahu, apa faedahnya Allah sebutkan banyak sifat di dalam Al-Qur'an? Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Apa mendengar? Enggak tahu. Apa melihat? Enggak tahu. Enggak boleh diketahui juga. Faedahnya buat apa jadi? Ya. Allah sebutkan banyak sifatnya, bahkan mereka mengatakan ada 99 nama, dan nama pasti mengandung sifat, begitu. Ya. Dan kalau kita mengatakan makna dari sifat enggak bisa diketahui atau enggak boleh diketahui, berarti Allah telah melakukan hal yang sia-sia. Menyebutkan sekian banyak sifat, tapi enggak boleh dan enggak bisa diketahui. Ya. Dan itu tentu tidak mungkin dilakukan oleh Allah. Allah munazzahun anil abath. Allah tersucikan dari sifat sia-sia. Ya. Mereka saja paling enggak mau disebut melakukan yang sia-sia. Ya. Kalau bahasa anak-anak sekarang apa? Gabut atau lain sebagainya. Ya. Malah kayak gitu dituduhin ke Allah. Kan enggak sopan ini, enggak beradab sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah masuk isya nih? Baik, sampai sini kajian kita, insyaallah kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.